Misteri pembunuhan Ahmad Romdon, 35 tahun warga Kabupaten Ngawi, akhirnya terkuak. Pelaku pembunuhan ternyata adalah istri korban sendiri, yakni Anis Puji Lestari, usia 32 tahun. Anis ditetapkan tersangka setelah dilakukan ekshumasi pada hari Senin sebelumnya. Usai menetapkan Anis sebagai tersangka tunggal, Polres Ngawi langsung menggelar reka ulang adegan. Proses rekonstruksi langsung mendatangkan tersangka dan 4 saksi. Saksi anak korban digantikan petugas Polres Ngawi. Rekonstruksi dilakukan dengan 19 adegan, mulai dari proses pembunuhan hingga proses pemandian jenazah. Adegan ketujuh merupakan kunci dari serangkaian peristiwa dalam kasus pembunuhan Romdon, yakni pada saat tersangka masuk ke kamar korban dengan membawa palu kayu. Korban yang tidur miring langsung dihantam palu di bagian pelipis kepala sebanyak 4 kali. Sang anak yang tertidur di kamar sebelah terbangun. Saat mengintip kamar ayahnya, dia melihat tersangka memukul korban. Dari keterangan saksi didalami lagi, ternyata ada 3 alat bukti yang meningkatkan status saksi yang dulunya saksi, yaitu istri korban menjadi tersangka, yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan petunjuk bahwa benar dan terpenuhi unsur dari istri Ahmad Romdon almarhum, yaitu pelaku atas nama Anis, umur 32 tahun, pekerjaan sehari-hari juga pelatih senam, kemudian membantu dari korban. Awal mula dari kejadian tersebut adalah motif sakit hati dari pelaku. Motif sakit hati ini karena masalah ekonomi ataupun utang. Ekonomi sudah berbicara terhadap korban, ternyata tidak ada solusi akibat utang-utangnya. Kemudian karena sakit hati, kemudian di dalam rumah itu ada 3 orang, yaitu korban, pelaku, dan anaknya. Pada pukul 4.30 pagi hari Sabtu, pelaku memasuki kamar korban dan langsung memukul sebanyak 4 kali ke arah kepala bagian kiri atas saat tidur miring, sehingga korban mengalami pendarahan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari 4 kali memukul tersebut, pelaku keluar membuang alat pemukul ini di samping TKP, kemudian maju ke depan, ketemu beberapa saksi, akhirnya memanggil kakak kandung dari korban untuk menyampaikan bahwa suaminya sudah tidak bernapas lagi atau sudah dingin tangannya. Kemudian ada 3 bukti yang membuat istri korban ditetapkan tersangka, yakni keterangan saksi kunci, hasil otopsi pihak forensik, dan barang bukti berupa palu kayu. Pembunuhan ini dilatari motif sakit hati akibat masalah ekonomi. Malam hari sebelum kejadian, tersangka sempat curhat terkait deadline pembayaran utang. Namun jawaban korban yang tampak tidak peduli membuat tersangka sakit hati. Tersangka dan korban diketahui sudah pisah ranjang selama 1 tahun terakhir, namun masih tetap satu rumah. Tersangka dijerat pasal penghapusan KDRT dan terancam hukuman 15 tahun penjara.